Di tepian pantai Tuban, ombak malam datang membawa bisikan laut, angin berhembus lembut. Namun saat itu, tahun-tahun penuh kegelisahan menyelimuti tanah Jawa. Kepercayaan lama masih menggakar kuat sementara cahaya Islam perlahan merambat pelan. Salah satunya melalui seorang ulama yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Ia bukan sekadar pendakwah, ia adalah senandung yang menembus jiwa, pena yang mengubah pandangan, dan nada yang mampu menggoyahkan keyakinan lama tanpa memaksa. Sejak muda, Raden Makhdum Ibrahim tak sekadar belajar agama dari ayahnya, Sunan Ampel. Ia menyelami ilmu tasawuf, mendalami filsafat, dan mengasah pemahaman mendalam tentang manusia. Ia sadar, dakwah tak bisa hanya dengan kata-kata, tetapi harus mencapai hati. Dan saat itu, hati masyarakat Jawa masih terikat pada tradisi Hindu-Buddha. Banyak yang menolak ajaran baru, merasa asing dengan kedatangan Islam, tetapi Bonang memiliki cara yang tak biasa. Pada suatu malam, ketika Laut Tuban memantulkan cahaya rembulan, terdengar tembang yang merambat dari kejauhan. Nada-nada lembut, merdu, menggetarkan. Orang-orang keluar dari rumah, mencari sumber suara. Mereka menemukan sekelompok pemuda duduk melingkar. Di tengah mereka, Sunan Bonang memainkan alat musik yang belum pernah didengar sebelumnya. Bonang melalui nada dan syair, Sunan Bonang menyampaikan ajaran tauhid bukan dengan ancaman, bukan dengan kekerasan, melainkan melalui indahnya seni. Lagu-lagu ciptaannya, Kidung Wijil, Tombo Ati menjadi jembatan antara budaya Jawa dan ajaran Islam. Namun, perjalanan dakwahnya tidak selalu mulus. Di sepanjang perjalanannya menuju daerah pedalaman, banyak rintangan menghadang. Para pemuka agama lama merasa ajaran Bonang mengancam. Ada penolakan, ada intimidasi, bahkan ada upaya mengusirnya dari desa-desa tempat ia singgah. Tapi Sunan Bonang tak pernah membalas dengan amarah. Ia percaya hati manusia bukan benteng yang harus dipaksa roboh, tetapi pintu yang harus diketuk pelan. Hingga suatu ketika, ia bertemu seorang pemuda keras kepala, bandel, penuh tantangan. Namanya Raden Masaid. Pemuda itu mempertanyakan agama, menertawakan nasihat, bahkan menolak aturan. Tapi justru ia yang kelak menjadi murid paling masyhur Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Pertemuan mereka bukan pertemuan biasa. Itu adalah takdir, pertarungan antara rasa ingin tahu dan keteguhan seorang guru. Sunan Bonang menguji kesabaran calon muridnya, mengajaknya menahan diri berbulan-bulan, hingga akhirnya Mas Said menyerah kepada keikhlasan, bukan karena dipaksa, namun karena tersentuh oleh keteladanan. Dan saat waktu terus berjalan, pengaruh ajaran Sunan Bonang menyebar luas. Daerah pesisir menjadi pusat penyebaran Islam. Para nelayan, pedagang, bangsawan, semua mendengar ajaran tentang Tuhan yang Esa. Sampai suatu hari, kabar duka menyelimuti seluruh Tuban. Sang guru wafat. Tapi bukan kesedihan yang tersisa, melainkan cahaya. Ajarannya hidup dalam tembang, dalam kalimat-kalimat hikmah, dalam jiwa ribuan masyarakat yang tersentuh. Malam kembali tenang, ombak kembali memecah bibir pantai. Namun nada-nada Sunan Bonang tak pernah benar-benar hilang. Itu dalam setiap hati yang mengenal Islam lewat kelembutan. Dan setiap kali Tombo Ati dilantunkan nama, Sunan Bonang kembali bergaung di antara langit dan bumi. Sebuah warisan yang tak pernah padam.